penyanyi jalanan yang punya markas atau tongkrongannya tuh di daerah Bulungan Blok M. Udah abis pulang sekolah, ngumplosis pulang ke rumah. Lu di mana? Gue di relasi nih. Ada emang namanya? Ada. Udah ada gope gak? Gitu kagak ada. Apa kabar? Enggak. Langsung. Nggak pernah ngechat, nggak pernah telepon, langsung. Masih panggung-panggung kecil lah dari teman ke teman. Selamat malam semuanya, teman-teman di MKP Media dan Ruang Indonesia, ruangnya kita bicara. Well, hari ini gue kedatangan my old friends. Maghrib, what's up, man? Bang, siap. Masya Allah, gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Rambut makin oke ya, gila ya. Sibuk apa nih? Ya kalau sibuk mah, dibilang sibuk mah nyibukin diri aja bang. Nyibukin diri aja ya? Tapi gue lihat lu ini ya, apa namanya? Lihat story lu tuh sering perform, men. Perform di mana tuh? Adalah beberapa dari ini masih panggung-panggung kecil lah dari teman ke teman. Oh, dari teman ke teman. Tapi by the flow aja tuh lu. Yes. Panggung ke panggung itu bukan berdasarkan tujuan lu, berarti Ya, dari teman ke teman. Dari teman ke teman aja emang. Jadi kalau misalkan pengen gue cerita sedikit bang ya. Kalau misal cerita itu gue emang kebetulan ada beberapa lagu. Oh, lu nyiptain lagu sendiri, men? Bangga gue. Keren banget nih emang. Enggak. Beberapa doang, enggak. Beberapa juga berapa? 10 juga bisa beberapa, men, ya enggak? Ya 5 sampai 7 lagu lah. 5 sampai 7 lagu lo ciptain sendiri tuh. Ciptain sendiri. Dan emang tujuan gue tuh gue nyiptain lagu itu emang buat kepuasan batin gue sama teman-teman tongkrongan gue, Bang. Oh gitu. Oke, gue potong sebentar, Mi. Jadi Maghrib ini tuh gue biasa panggil doi Ami. Seniman banget, men. Jadi wah, jiwanya tuh jiwa seniman banget. Dan gue denger simpang siur doi tuh sering banget di daerah Bulungan gitu. Wah, Bulungan, siapa yang nggak tahu Bulungan Blok M? Ya kan kiblatnya seniman-seniman. Apa namanya? KPJ nih ya? Iya, situ. Oh, di situ komunitas KPJ. Enggak, maksudnya gue nongkrong di Bulungan bareng sama teman-teman KPJ. Bareng sama teman-teman KPJ. Berarti lo belum termasuk? Belum termasuk. Bukan anak KPJ, tapi emang teman-teman lah ya. Yes. Wah, itu KPJ gitu. dari situ lo bisa manggung-manggung atau gimana? Atau beda? Sebenarnya bukan pas pertama kali gue nongkrong di Bulungan itu gue langsung manggung ke sana ke sini. Itu justru sebelum gue ke Bulungan, nah gue udah mulai tuh. Oh gitu. Mulai manggung di tempat teman-teman. Oke. Manggung di tempat teman-teman. Jadi awal mula pertama kali gue manggung itu, Bang. Ini histori pendeknya aja, Bang. Oke. Panjang juga nggak apa-apa selalu, men. Kita punya banyak waktu, oke? Histori pendek. Gue ngampus. Jadi awal gue sekolah lulus kan gue 2017, Bang. Lo emang yang mana nih? Ya Dika. Oh ya Dika sama. Sama kayak lo. Cuman lo angkatan tua kan. Berarti ini anak-anak Yadika, men, harus nonton. Nanti kita bakal cerita sedikit tentang Yadika. Tapi kita nggak ketemu ya. Iya, kita. Gue lulus tahun 2010 di Yadika. Lo berapa, Mi? 17. 2017. 7 tahun kemudian baru si Maghrib lulus. Gimana ya terus? Jadi awal mulai bukan dari lulus Yadika sih. Jadi awal mulai dari gue SD. Gue SD itu kelas 2 itu, gue kelas 2 setiap gue pulang sekolah itu emang gue gak selalu balik rumah. Gue ke rumah tetangga gue. Oh gitu, ngapain? Belajar kentrung. Kentrung, ya. Ukulele. Terus? Bang, ukulele kan sama tetangga gue. Itu sampai SD lah, pokoknya alat musik pertama kali yang gue pegang itu pianika. Gue main pianika itu kalau misalkan lagi di upacara ya kan, kalau SD itu biasanya Senin ada upacara ya kan. Iya. Itu gue udah tanpa ngeliat not, gue udah merem mainnya istilahnya kayak gitu. Pianika. Oh, yang biru itu kan, yang ditiup. Iya. Oh, kalau yang di sedot harmonika. Iya, harmonika, men. Terus. Gue merem kan. Jadi gue tuh di kelas tuh jadi kiblat teman-teman untuk gue main pianika gitu. Oh gitu. Teman-teman kalau misalkan lagi ada pembelajaran tentang seni budaya, itu setiap pembelajaran seni budaya itu selalu ada main pianika gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen tahu tentang gimana Mi apa sih notnya pianika itu apa aja, ini apa aja notnya gitu. Oh, lu bisa. Pasti. Berarti hitungannya lu main musik tuh otodidak, men ya? Alhamdulillah otodidak, Bang. Otodidak, ada yang ngajarin, nggak ada yang apa gitu. Nah, singkat cerita, gue
sampai kelas 4 SD tuh gue selalu tuh pulang sekolah gue ke tetangga gue gitu kan, belajar kentrum, nyanyi sampai kelas 4 SD tuh gue udah punya lagu. Kelas 4 SD udah punya lagu. Kelas 4 SD udah punya lagu. Kalau kita kelas 4 SD udah punya masalah. Rapot merah masalah tuh ya kan. Terus. 4 lagu tuh ya. Enggak, Oh, satu lagu di kelas 4. Kelas 4 SD. Masih inget tapi sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Gokil nih seniman. Masih ingat. Nah, terus gue kelas 5. Ini gue cerita tentang kenapa gue suka di dunia seni, Bang. Gue kelas 5 itu gue dimasukin sama nyokap gue di sanggar acting Di daerah Jelambar. lo tinggal di daerah Jelambar Gue berarti? di Grogol. Oh, di Grogol. Oke. Gue masuk sanggar acting di daerah Jelambar. Kelas 5 itu gue udah main figuran Get Married. Oh iya, Get Married waktu SD tapi Get Married waktu SD berarti SD. Get Married 1 tuh Nirina Zubir ya? yang masih zamanannya siapa? Mae. Mae. Iya. Pandangan pertama. Bukan itu. Oh, bukan ya? Oh, bukan ya? Mae yang main Get Married tau gak sih? Wah, nggak tahu deh. Skip. Lupa Ke situ gue. deh. Nah, dan nih Bang, singkat cerita nih gue SMK nih Bang. SMK nih kan. Lulus sekolah. Gue ditanya sama nyokap. Lo mau kuliah atau mau kerja? Nah, Gue bilang sama nyokap, Ami mau kuliah. Gue di rumah panggil Ami. oh iya. Ami mau kuliah. Tapi di IKJ, Heeh. Institut Kesenian Jakarta Oh, gitu. gila luar biasa nih cita-citanya nih. Sama, gue juga lagi pengen di aja, men. Nah, cuman yang jadi permasalahan, gue punya abang. Oh. Kebetulan abang gue itu pelaku musik juga Bang. Oh gitu. Pelaku musik. Reggae deh genrenya. Oh iya. Kayak pernah gue telepon juga ya, gara-gara lu tidur ya. Iya kan? Iya. Iya. Terus. Nah terus nggak dibolehin gue sama nyokap. Karena Oh. mungkin nyokap tahu pergaulan. Worry lah ya. Tahu pergaulan abang gue gimana gitu kan. Terus ya udah. Akhirnya gue masuk. Gue udah 2 kali ngampus Bang. Iya, tahu gue pertama di mana? Di Mampang. Mampang. Terus di Usni lah gue. Di Usni nih sampai sekarang nih. Doi jadi kuliahnya di Usni, main Gandaria City situ Yoi, Gandaria sebelah. Oh, Gandaria. Ganjit. Sebelum Ganjit ada sebelah kiri itu Usni. Nah jadi ini ada sangkut pautnya kenapa gue bisa main ke Bulungan, ke Blok M kayak Oh gitu. Oh, ada step by stepnya. Ada step by stepnya ya kan. Gue masuk Usni karena gue nyari teater. Gue masuk teater semester 1. Akhirnya gue cabut semester 2, gue gak masuk teater. Semester 2 gue main di Kampung Galeri Bang. Kampung Galeri mana tuh? Kebayoran. Kebayoran baru. Lama. Oke. Terus Stasiun Kebayoran lama. stasiun Kebayoran lama. Nah jadi awal pertama kali gue main di Kampung Galeri itu gue dikasih tahu sama temen. Grip, ada tempat nih lo banget. Karena gue kalau misalkan kampus kan gue pakai style 90s ya kan? Oh iya. Stylean celana cutbre kan, baju apa gitu, rambut kribo. Cutbre. Cutbre. Ini dong. Selebgram. Cutbre. Ada yang nggak tahu skip. Lanjut. Oke. Terus gue ngampus tuh. Akhirnya gue dikasih tahu sama temen kampus. Mainlah gue Kampung Galeri Bang. Main Kampung Galeri. Wah anjir gue nyaman di sini nih kan. Pertama day one tetap langsung nyaman hari pertama. Langsung hari pertama langsung nyaman gue main Kampung Galeri. Yang punya tempat welcome juga sama gue dan khusus sama temen-temen yang punya karya gitu kan. Nah justru awal manggung, awal gue main itu gue main kemana-mana di Kampung Galeri Bang. Oh, awal dari lo manggung sana sini, kenal sana sini tuh di Kampung Galeri. Di Kampung Galeri. Pertama kali gue manggung itu bukan di Jakarta. Mental jauh. Bogor. Oh iya, lumayan lah deket lah ya. Lumayan lah masih. Terus? Jakarta. Main lah gue di Bogor ya kan. Nah kebetulan pas malam puncak 17-an itu Kampung Galeri ada 2 cabang, gue main di Kampung Galeri Camp. Di Bogor. Di Bogor ya. Om Iva, yang punya tempat Kampung Galeri itu ngadain acara di sana. Om Iva namanya yang punya tempat. Yang punya Kampung Galeri. Oke. Om, gue pengen nyumbang lagu dong gitu kan. Nah kebetulan di situ gue udah ada 2 lagu. Oh, udah punya lagu. Punya lagu 2. Sama lagu yang SD tadi tuh.
Bukan. Oh bukan, Itu berarti 3 lagu dong. Itu nggak gue masukin. Tapi 3 lagu berarti. 3 lagu. 3 lagu. Oke oke oke. Nggak gue masukin. Berarti ini ntar kalau misalnya habis podcast nih lu perform sama lagu lu sendiri ya? Ah, boleh boleh. Boleh. Oke oke oke. Terus akhirnya gue main dah tuh di situ bang, di acara malam puncak 17-an. Ada teman-teman juga, jadi tuh musik-musik gua tuh musik-musik ini bang, bukan yang apa, bukan yang kayak nyari viral, bukan yang pengen cepet viral apa enggak segala macam. Oke. Musik-musik kayak pergerakan gitu. Oke. Musik-musik kritik sosial kayak gitu. Kritis lah ya. Nah, kritis, musik-musik kritis. Udah akhirnya gue main di situ, ada teman-teman yang lihat gitu kan. Nah terus diajaklah gue. Oke. Teman itu. Nah mulai dari situ dah tuh. Gue main di Cengkareng, gue main di Depok, Tangerang, Bandung. Oh, lu samperin semua tuh. Gue samperin semua, gue teman-teman ya kan segala macam. Singkat cerita, gue balik lagi ke kampus. Emang bukan dari dulu tuh, dari SD tuh emang gue suka lagu-lagu Kus Plus, lagu-lagu PMR kayak gitu-gitu bang. Dijejelin sama nyokap bokap tuh lagu-lagu itu, Oke. lagu-lagu kayak Kus Plus, PMR kayak gitu. Ah terus ditawarin lah sama temen gue, Grip, di mana? Di Blok M Plaza ada Tikus nih, Oh, band-band tikus. Ya. Tikoes. Tikoes. Iya, iya, tahu gue. Terus ribut Kus gitu ya kan. Nonton lah gue kesana sama temen gue ya. lu kenapa yang ngajak gue? Kan gue nggak tahu gitu kan, maksudnya gue nggak tahu kabar lu di mana. Karena di Instagram kan. Nggak, maksudnya gue nggak tahu kalau misalkan lu suka juga. Oh, Terus iya, iya, iya. sama Plus gue nggak tahu. Oke, oke. Terus. Nah akhirnya pas nonton Tikus tuh gue dikabarin sama temen gue, Grip, di sini ada anaknya Om PMR lagi nonton. Wah, anaknya vokalis itu. Bukan, jadi anaknya teman gue ini bokapnya yang main mandolin. Mandolin, ya, terus. Mandolin. Oh mana nih anaknya gitu kan, gue pengen kenal dong gitu. Gue tanyain dah, akhirnya gue ngobrol lah tuh sama dia tuh, sama si anaknya Om PMR ini. Ngobrol, katanya dia sama main di Kampung Galeri juga. Oh gitu. Main di Kampung Galeri kan. Oh, ngeklop dong jadinya ya. Klop tuh. Iya. Pokoknya setiap di Kampung Galeri tuh gue selalu bawain lagu PMR, lagu Kus Plus sama dia tuh. Main lah ya kan, main intens tuh, gue mulai intens sama dia. Terus ada waktu di mana dia nggak main di Kampung Galeri tuh selama seminggu tuh. Seminggu, entah itu dia sakit atau apa gitu. Akhirnya gue nanyain kabar sama temen Kampung Galeri. Lu tau nggak dia nongkrong di mana? Nongkrong lah di Bulungan dia. Oh, jadi pas saat si anaknya Om PMR itu nggak ada kabar, Yes. lu belum kontak-kontakan tuh berarti tuh ya? Belum, nggak ada kabar, katanya lu cari tahu dia ada di Blok M. Dari situlah lu nongkrong di Bulungan. Di Bulungan. Oke. Gue nanyain kabar nih bang, nongkrong lah gue di Bulungan. Pas itu kalau nggak salah gue nongkrong di sebelah 70. Iya. Itu ada warung Indomie tuh, abang-abangan gue juga gitu kan. Nongkrong lah di situ. Nah, kenapa gue bisa seintens itu sama teman-teman KPJ? Oh. Karena gue di up, nama gue tuh di up, karya gue di up sama si anaknya Om PMR. Oh gitu. Jadi kan gue pas nongkrong di Bulungan, gue selalu bawain karya orang bang. Oh iya. Iya. Kan kalau misalkan teman-teman KPJ yang gue tahu nih, KPJ ke kelompok penyanyi jalanan yang gue tahu, itu dia jarang banget, bahkan hampir nggak pernah setiap nongkrong itu bawain lagu orang. Makanya gue di up nih, nama gue sama anaknya Om PMR ini. Oh iya. Buat teman-teman semua nih, sorry Mi. Iya. Teman-teman semua tuh kalau yang belum paham apa itu KPJ itu adalah Kelompok penyanyi jalanan. kelompok penyanyi jalanan yang punya markas atau tongkrongannya tuh di daerah Bulungan Blok M. Nah, ini informasi ya. Di situ di alumni KPJ itu orang-orang besar. Itu bang. Itu. Contoh Yang lo tahu deh bang. yang gue tahu Iwan Fals. Terus. Tony Q. Tony Terus. Q Rastafara itu salah satu dari alumni KPJ. Terus siapa lagi ya? Kayaknya cuma sebatas itu aja deh gue tahunya, Mi. Gue ternyata ketika gue main di sana bang, banyak banget bang. Banyak nama-nama besar ya? Bang, nama-nama besar. Alumni KPJ tuh. Stephen Coconutris, Oh, band tersebut. band tersebut. Oh, iya. Lu percaya nggak The Massive? Oh. Sempet bang, cuman bukan di KPJ-nya dia, di Wapres. Wapres yang itu. Oh, iya. Itu belum buka, Mi ya? Belum, nanti bang, insya Allah. Oh, Ada gitu. Iya. Nah, KPJ itu kelompok penyanyi jalanan. Jadi mereka yang punya jiwa-jiwa musisi tuh di sana tuh. Dan nggak cuman musik ya bang, maksud gua yang gue tahu tuh di sana, dengar dari cerita-cerita senior itu nggak cuman musik
ada puisi, ada monolog. Iya karena kan seniman. Seniman. Heeh. Tapi lu kalau misalkan dari beberapa orang-orang yang alumni di KPJ itu siapa bang yang lu paling suka? Tony Q. Tony Q. Asli tuh. Tony Q Rastafara tuh men, suaranya jarang banget men. Tahu story sih nggak bang? Storynya. Wah, kayaknya belum tahu sih. Dia sampai ngamen di Bulungan, lu tahu nggak bang? Sempet dengar itu rumor itu, iya. Cuma kalau detailnya tuh belum tahu gue. Ada legend juga bang. Siapa tuh? Basurip. Basurip ya? Iya. Almarhum Basurip. Almarhum Basurip. Iya, almarhum Basurip tuh emang dari KPJ juga. KPJ juga. Masya Allah. Om PMR. Om PMR, iya Tahu, iya. tahu. Buset, nama-namanya besar-besar banget men. Gila bang. Gila sih. Itu kenapa gua tuh suka nongkrong awal mulanya tuh emang tujuan gua nongkrong ke Bulungan itu emang nyari si anak yang PMR ini. Oh iya, yang tadi kayak lo ceritain barusan. Yes. Iya iya iya. Nah, terus ketika nama gua di up sama si Yuriko, nama gua dikasih tahu ini namanya Maghrib. Nah, terus dia punya lagu sendiri. Udah tuh gua langsung disuruh kayak ya lu bawain lagu lu lah, lu udah lagu ngapain lu bawain lagu orang kayak gitu. Oh iya, masuk Itu akal. anak KPJ tuh bang. Oh gitu, agak keras lah ya. Didikannya kayak gitu bang, asli. Cuman kalau bagi gue yang suka juga di lingkaran musik itu tantangan juga buat gue gitu. Iya. Gimana caranya gue ngasih? Pede kan nih gue nih. Pede nggak nih gue Iya. Wah, gue ada worry-worry dikit lah. Ada. Kayak wah, takutnya lagu gue menurut orang lain gak enak gitu kan. Dan ternyata yang gue kaget bang, ketika gue nge-up lagu gue di teman-teman senior KPJ gitu, dia nanyanya apa? Lagu lu udah direkam belum? Gue rekamin. Lu udah ada yang produserin belum? Iya. Anjing gue bilang, ini jadi kayak tanggung jawab gue semakin besar aja gitu. Iya. Jadi kayak dream come true lah ya. Iya, kayak lu deh bang, nama lu di daerah atau di sekolah gitu kan, nama lu terkenal. Enggak, kata siapa? Enggak, maksud gua semakin Enggak bohong. semakin nama kita dikenal sama orang. Kalau mungkin dikenal ya karena mungkin postur badan men. Karena postur badan tuh kalau nggak salah tuh di angkatan gue yang paling tinggi gue doang ya kan. Jadi dikenal gitu kan. Sama guru-guru juga catching banget nih. Wah ini Dana ini gitu. Iya, maksudnya semakin nama kita dikenal sama orang, pasti tanggung jawab kita semakin. Iya, kayak semakin nama lo dikenal, lo nggak boleh minjem duit. Kalau nama lo dikenal, Lu minjem duit, pasti gampang dicari pasti orang. banyak dicari orang. Oh Dana ini yang ini gitu kan. Kalau belum, tapi nggak apa-apa minjem duit, cuma dibayar gitu, nggak susah ditagihnya. Gitu. Jadi kemana-mana nih jadi minjem duit nih. Sama mungkin kalau misalkan di Bulungan, gue suka karena apa ya, orang-orang di sana tuh orang-orang yang nyaru bang. Nyaru gimana tuh? Dia nggak menampakkan siapa diri dia yang sebenarnya. Oh tawadu. Iya, Tawadu. modelannya kalau religinya mah tawadu ya. Tawadu ya. Tawadu ya. Diem nggak taunya dia siapa gitu ya kan. Diem kayak gue nih, diem nggak taunya gue Ultraman ya kan. Misalkan gue Batman gitu. Iya. Kan. Terus gue nongkrong di Family Mart ya bang, Family Mart di depan Kopi Join yang sekarang. Iya tahu gue. Nah itu tuh gue nggak tahu namanya di luar gitu kan, orangnya nongkrong siapa aja bang. Gue nggak tahu siapa dia. Nah akhirnya gue dikasih tau lah nih sama si anak yang PMR ini, dia vokalisnya di Afternoon Grip, dia vokalisnya Cozy Republic Grip. Anjing, ini gue nongkrong sama orang-orang keren semua nih. Iya. Yang dulu abang gue sempat bawain lagu mereka. Iya. Malahan sekarang ketemu orangnya. Gue nongkrong sama mereka nih. Iya. Gue bisa intens sama mereka. Wah, ini oke sih kalau menurut gue sih. Iya. Bagi orang-orang yang paham. Bagi orang-orang yang emang di jalur tersebut. Ingin cari tahu juga. Kan, iya gitu bang. Yang gue lihat di Bulungan tuh, mindsetnya orang-orang yang nongkrong terus cuman sekedar. Tapi emang banyak nih di Bulungan tuh ibaratnya teman-teman yang harus ngomong kayak jaksel banget. Ya, jaksel banget atau Jakarta banget gitu. Di masa-masa gua dulu tuh emang Blok M tuh emang luar biasa. Tahun itu berapa lu bang?
Ya, Tahun berapa? masa-masa dulu tuh. Enggak, gue lulus kan tahun 2010, gue lulus tahun 2010. Iya. Dan menurut gue tuh Blok M tuh emang membuat lo open minded Yes. karena Setuju gue kalau itu. lo bisa di sana tuh bergaul sama beberapa orang yang mungkin nggak pernah lo temuin sebelumnya gitu. Kayak contoh gue tinggal di daerah Jakarta Barat gitu. Dan tiba-tiba ada beberapa shock culture juga dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan gitu kan. Makanya Blok M Bulungan tuh ya lumayan bisa membuat lo agak pride dikit. Lu lagi di mana, men? Gue lagi di Blok M nih. Wis, gila kan dulu. Kalau sekarang kan semua juga bisa ke Blok M, kayak sekarang kan banyak yang nongkrong di Blok M ya. Nah, Blok M itu kayak pusat fashionnya Jakarta gitu. Jadi anak-anak gaul tuh ada di Blok M gitu. Nggak tahu ya kalau sekarang ya, itu correct me if I'm wrong kalau salah. Kalau dari sisi seniman, kita bicara di luar IKJ. Yes, Bang. IKJ kan wah luar biasa senimannya. Oke lah ya. Tapi kalau seniman kayak emang bener-bener jiwanya seniman, bukan sekedar nongkrong biasa, pulang langsung tidur dan lain-lain, itu Bulungan. Bulungan tuh emang bisa membuat lu nyaman. Apalagi kalau lu punya jiwa musisi lu atau jiwa kebebasan di dalam impian lo kayak gitu. Kayak contohnya lu kan jadi kemana, contohnya di Blok M gitu. Dan gue nggak tahu ya, Bang, kan sekarang gue juga lagi ngejalanin project, Bang. Project Proyekan. Iya, project guys, sorry. Proyekan sama teman-teman di Bulungan. Satu circle gue lah, satu tongkrongan gue. Oh iya tuh. Kalau anak Jaksel bilangnya circle. Circle. Gue ngejalanin. Jadi gue tuh sama si anak yang Pemer ini emang di daerah pun gue bukan pure anak Jaksel, gue anak Jakarta Barat gitu kan. Sama, gue juga anak Jakarta Barat. Cuma kalau kita udah pernah nongkrong di Jaksel, Yes. kita bisa tahu dan let's say bergaul ya, bercengkrama, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bercengkrama dengan beberapa teman-teman yang kulturnya beda sama kita dari segi mindset, dari segi apapun. Dan menurut gua tuh emang kalau di Jaksel ya lu bisa jadi apa Yes. adanya. Dan satu tujuan gue ketika gue nongkrong di sana, gue cuma pengen cari ilmu doang, Bang. Oh gitu. Kalau gue ya. Emang tujuan lu itu ya? Tujuan gue emang gue cari ilmu tentang musik, karena ketika gue sorry nih Bang ya, ketika gue di daerah gue atau entah itu di kampus, ya gue nggak dapet apa-apa di situ. Iya, paham. Karena kalau misalkan di daerah gue tuh, Bang, gue nongkrong sama yang satu circle. Iya. Ya lu udah ngerasain duluan lah ketika lu nongkrong sama satu circle tuh yang dibahas apaan. Iya. Seputar itu aja gitu. Iya benar. Nggak kemana-mana. Iya. Makanya gue coba untuk cari circle tuh yang ada orang yang lebih tua dari gua atau entah mungkin itu jauh dari. Untung gue masih muda, Mi. Ya, 7 tahun mah lumayan lah. Oh iya. Tapi itu memang bener, Mi. Kayak 2011 gue pernah kerja di salah satu restoran pizza di Blok M. Dan itu pertama kali gue keluar Jakarta Barat. Tuh. Di Blok M. Di apa? Di Blok M Plaza Indonesia. Pizza. Plaza Blok M. Bukan, pokoknya Plaza. salah. Blok M Plaza. Ya, di Blok M Plaza gue kerja di situ. Pokoknya di pizza deh. Salah satu. Ya nggak apa-apa, di Domino's Pizza gue dulu. Gue dulu pernah kerja di Domino's Pizza di daerah Jakarta Selatan 2011. Kalau nggak salah itu toko ketiga pertama di Indonesia. Itu sekarang Domino's di mana-mana, ya kan? Kan gue juga. Oh iya, lu juga nih. Tapi gue pernah kerja di Domino's Pizza di Blok M Plaza. Shock culture ada, makanan mahal, ya kan? Yeah. Wah, pas break, wah makanan mahal banget ya, gitu. Satu. Kedua, anak SMA 6 nih, masya Allah, la haula wala quwata. Cantik-cantik banget, Asli. gitu kan? Cantik-cantik banget dan ada ini juga. Apa gue yang Nora atau gimana? Apa yang gue nggak tahu ya? Gitu, gue nggak tahu kan. Setiap hari apa gitu, pokoknya
SMA tersebut pakai batiknya tuh beda-beda. Kalau kita kan seragam nih, Seragam. ya dikah kotak-kotak kan. Kotak, Nah, ya kan? mereka hari Kamis atau hari Jumat itu batiknya beda-beda. Itu udah ada dari zaman lu, Bang. Iya, Anjing, gua kira tuh baru zaman sekarang, Bang. enggak dari dulu emang batiknya beda-beda, jadi bisa adu keren, ya kan? Ada yang batik ini baju bola gitu, lambang-lambang bola tuh batiknya gitu, enggak ada kayak gitu. Maksud gue kayak, batiknya kok beda-beda ya kan? Sekolahan kan harusnya sama gitu. Itu juga salah satu, wah gila emang Jaksel keren sih. Dan orang-orangnya juga, semua Jakarta juga ada orang-orang kerennya. Cuma mungkin gue yang bergaul di Jaksel kaget melihat itu untuk pertama kalinya dari Jakarta Barat. Let's say kayak dari fashion deh, dari fashion. Kayak lo nih fashion kayak gini nih, kan pasti dibilang sama daerah lo kan pakai baju apaan sih lo? Iya. Gitu kan? Benar. Itu dari dulu juga ada udah begitu Mi. Oke. Iya kayak ada salah satu band Pegaskin dulu, Gazelle. Ada dulu punya distro Gazelle. Tapi sorry gue potong. Oke. Lu genre musik apa sih, Bang? Waduh, berat juga ya. Genre musik gue buat teman-teman MKP Media nih, Apa itu, Bang? Kalau gue boleh tahu. tergantung mood sih Mi. Tapi nggak yang paling lu bener-bener anjing ini gue nih. Rock and roll. Rock and roll men. Gue rock and roll banget men. Ramones ya kan. Kelihatan sih dari Iya. pertama kenal gue. Ramones, Black Sabbath. Black Sabbath bukan rock and roll, tapi gue dengerin Black Sabbath juga. Tapi kadang-kadang gue juga, menurut gue pandangan gue pribadi, musik itu emang sesuai mood. Kalau untuk orang-orang kayak gue yang nggak punya jiwa musisi, gitu sesuai mood. Gue lagi pengen dengerin apa nih? Oh, Sometimes gue juga dengerin Tiara di Penjara. Jika kau bertemu aku begini, itu juga. Gue dengerin atau lagu dangdut, itu kan dangdut yang termiskin di dunia itu gue juga dengerin juga ya kan. Gimana nggak random tuh? Tapi emang menurut gue musik gue itu random dan tapi kalau lo ngeremehin, maksudnya, ih apaan sih lu dengerin kayak gitu kan? Ya udah lu mau dengerin apa? Black Sabbath, gua tahu lagunya semua. Ramones, ayo gua tahu juga. Apalagi yang zaman sekarang dong. Ya, gua dengerin juga Sissy Tipsy. Wah Sissy Tipsy mah udah emang terkenal. Ya udah gua dengerin The Johnson. The Johnson apaan? Nah dia bingung juga. Lu tahu The Johnson nggak? Enggak. Oke. Gitu nih. Jadi gua kemana-mana dengerinnya. The Johnson tuh salah satu band punk rock dari Bogor. Anak didiknya Jimmy, kalau nggak salah, sorry. Jimmy Upstairs. Gitu. Terus itu Bang, dari situ ya kan? Dari mana? Kayak nggak enak banget ya langsung dipotong kayak gitu ya? Enggak, nggak apa-apa. Kan tadi kita bicara ini nih, Blok M tuh gimana? Distro kan? Gue masih ingat. Distro Pegaskin. Ya, itu ada dulu, ada brand namanya Gazelle. Gazelle Rock Shop. Itu kan. Distronya Pegaskin. Bukan distro Pegaskin, salah satu circle-nya Pegaskin. Dan gue pikir, wah, anjir keren juga nih baju ya kan. Kalau kita memakai pakaian sesuatu yang agak oke, terus kita ke circle lama kita, itu pasti kayak jadi satu pertanyaan. Ngapain sih lu, sok keren lu gitu kan. Ini kita bicara realistis aja nih men ya. Kita kan pasti begitu nih ya. Bener Bang. Padahal itu ya hak gue dong. Gue kerja, gue mau beli apa yang gue mau gitu kan. Jadi kayak let's say gue beli sepatu Adidas gitu kan. Tapi kalau emang kita mau menjaga perasaan teman-teman kita, ya udah kita beli sepatu yang biasa-biasa aja kan gitu. Dan tapi kalau menurut gue kayak gini Bang, persetan nih Bang ya, karena circle gue bukan cuman di daerah lu doang, bukan di daerah gue doang. Wah ini jiwa senimannya udah keluar deh men. Enggak, bukan kayak gitu Bang, maksudnya ketika gue udah lama di luar dan karena dengan satu alasan kenapa gue nggak betah di daerah gue gitu, terus tiba-tiba gue bawa budaya baru ke dalam, ya lu nggak usah terlalu apa kayak kok lu kayak gini sih Grip sekarang Grip. Oh gituin tuh sama anak daerah lu. Oh. Lu namanya orangnya? Enggak. Ini cuman ini doang. Cuman kayak Canda guys, sorry. Lu sekarang anaknya Jaksel banget Grip gitu. Iya dulu digituin. Gue digituin. Lu bawain lagunya lagu-lagu indie apa segala macam. Ya ini gue nongkrong juga apa ya, kayak gue dapet teman-teman baru, gue dapet circle baru, dapet budaya baru.
karena lu nya aja yang nggak mau bergerak. Coba lu kalau mau bergerak, lu pasti bakalan kayak gue gitu. At least jadi sesuatu yang nggak mainstream. Iya. Lu kalau anjir men, lu kalau misalkan emang pergaulan lu pengen di situ-situ aja, ya udah lu stuck. Bener men. Kita nggak bicara tentang negatif dan positif untuk lo mau stuck atau enggak gitu. Jadi kayak maghrib berani keluar, pasti kita nyaman dong nongkrong di daerah kita sendiri kan. Wah ini teman lama kita, udahlah kita kerja terus nongkrong sini di rumah aja lah. Itu fine aja, fine aja serius, nggak apa-apa, itu kan pilihan lo. Cuma kalau lo mau lebih, lihat lo harus cabut, lo harus hijrah. Bukan nggak harus hijrah pindah. Oh gue harus hijrah nih, pindah ke Bogor, gue harus hijrah pindah ke Bandung. Enggak. Pikiran lo yang harus hijrah, pergaulan lo juga harus hijrah. Kenapa pergaulan harus hijrah? Karena lo bakal ketemu orang baru, kulturnya baru. Kayak biasanya kita ngerokok apa nih? Di sono, kok di sono ngerokoknya ini ya? Gitu kan beda. Itu kan salah satu hal yang membedakan gimana kita bisa menerima perbedaan tersebut. Gue yakin nih, kalau lo mainnya di mana-mana, bukan berarti lo harus sombong. Gue main di mana-mana, enggak. Lo berinteraksi dengan orang yang berbeda. Lo berinteraksi dengan orang di Lambar, lo berinteraksi dengan orang Kedoya, teman-teman lo dan lain. Lo pasti akan terbuka pikirannya dan bisa menerima perbedaan. Gila. Terus dulu lah. Itu poinnya. Contoh gimana nih. tuh? Nih, jadi teman-teman nih, contoh kecil. Ketika gue di sini, sekolah, bre. ngomong. Ketika gue di sekolah, gue anak OSIS. Oh, lu OSIS ya? Gue juga lu OSIS dipecat. Aduh, cuma kan beda nih bang ya kan? Oh ya, gimana? Gue anak OSIS. Gue setiap pulang sekolah, gue ngumpul OSIS, terus gue ada kegiatan ya kan. Udah abis pulang sekolah ngumpul OSIS, pulang ke rumah. Ketika gue kenal sama alumni termasuk lo gitu. Lo ngadain kegiatan. Dan gue kayak masih yang kayak malu-malu. Gue nggak bisa bang Dana gitu. Gue nggak bisa kayak gini. Cuman ketika ada orang yang coba ngasih, ayo lu harus kayak gini kayak gitu. Mempercayakan gue, coba lu bisa, cuman lu nggak mau bergerak aja. Contohnya lu bisa mi gitu. Coba deh lu kayak gini deh. Dan akhirnya ketika lu promoterin gue, ya udah gue hasilnya kayak gini, gue bisa. Gue bisa coba komunikasi baik sama orang lain. Benar. Tapi teman-teman bukan berarti lo harus ninggalin tongkrongan lama lo. Enggak. Gitu kan. Gitu. Terus kalau misalnya kita kan ada waktu untuk kerja, ya kan? Ada waktu untuk kerja. Nah, that's why kita punya manajemen waktu nih, ya kan? Ya kan dalam 7 hari tuh, lo mau nongkrong sama temen lo yang mana nih? Kita bicara tongkrongan ya, bukan kerjaan dan lain-lain ya. Kan lo tadi bilang kan lo keluar dari zona nyaman. Ya, mungkin ada solusinya. Nggak harus tinggalin tongkrongan lama kan. Sesekali atau seminggu sekali, ya tetap nongkrong di daerah sendiri lah. Biar gimana juga ya. Sorry to say, gue patahin asumsi lo tersebut. Karena kalau kita kenapa-napa, pasti anak daerah kita yang anak daerah kita sendiri yang repot ya kan. Kalau misalnya kayak nyokap gue kemarin berpulang, itu anak daerah gue. Gitu kan, kita nggak bisa meninggalkan mereka. Cuma memang mereka emang harus keluar dari zona nyaman. Nggak bisa di situ terus gitu. Kerjalah yang jauh atau bergaulah sama teman kerja lo yang lain gitu. Jangan di daerah lo tersebut sendiri, karena kita juga butuh relasi. Tahu relasi lo? Link. Salah. Apa tuh? Itu jalan panjang. Lu di mana? Gue di relasi nih. Gitu. Ada emang namanya? Ada. Payah. Ada relasi. Lu ngapal jalan? Oh, lu ngapal jalan? Jalan kayak gini nih. Oh iya. Iya. Lanjut. Gitu. Jadi kita harus netral juga. Di mana harus kita bergaul sama orang lain atau sama anak daerah kita sendiri. Gue juga nggak pernah ninggalin anak-anak gue yang di daerah gue. Maksudnya kita tetap temenan baik. Yang penting kan kita nggak punya musuh. Itu aja sih. Dan menurut gue nilai plus buat ya mungkin lu sama gue gitu bang ya. Ketika kita udah berkecimpung nongkrong sama circle di luar daerah kita dapat ilmu banyak sama circle luar,
Iya, tujuannya emang buat daerah-daerah kita juga Eh, bawa ilmu. iya Gue iya. selalu bilang sama teman-teman gue bang kayak gini bang, bukan menggurui atau apa bang ya, bukan merasa "Wah, anjing lu paling ini apa segala macam, enggak kayak gitu. Gue selalu bilang sama teman-teman gue, dia selalu nanya ke gue kayak, lu ngapain sih nongkrong bla 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 ke sono jauh-jauh apa, sedangkan di sini ada loh kayak gini. Iya men, di sini ada, cuman porsinya tuh beda-beda bang. Kayak setiap gue nongkrong di daerah gue tuh, ya tadi kayak pembahasan pasti bahasnya tentang reggae apa segala macam. Tapi ketika gue nongkrong di luar, itu jauh dari reggae apa segala macam, ilmu musik dibahas di luar gitu kan. Dan tujuan gue tuh ketika gue nongkrong di luar, pasti gue bakal bawa ke dalam lagi. Oh iya benar-benar. Pasti ilmu Masuk yang akal, masuk akal. gue dapet di luar, gue pengen bikin sesuatu ini nih yang belum ada di daerah gue apa nih, Iya iya. gue bawa Iya. ke dalam. Berarti topik pembicaraan kita ini kayak tongkrongan ya? Iya. Iya, Kacau. masuk akal, gila sih, luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya kalau lu nonton dari awal sampai akhir, sampai titik ini, sebenarnya kita nongkrong boleh di mana aja, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Langit di. Iya, jadi biarpun lu bela diri terbaik apaan? Yang paling bela diri terbaik, yang bela diri yang paling bahaya itu apa? Apa Mi? Apa maksudnya? Bela diri paling oke deh, paling ganas, paling ditakutin. Itu bukan tinju, bukan silat. Ah, gue tahu tuh. Apa? Melawan hawa nafsu. Salah. Apa itu? Sopan santun. Anjing. Iya lagi. Ya kan? Bener gak? Sopan Terus lagi, santun. anjing. Sopan santun itu bela diri kita yang paling baik. Di saat kita sopan dimanapun. Permisi bang. Permisi bang. Attitude. Jadi kalau kita sopan di mana aja, enggak, misalnya kita ke tongkrongan baru nih, kita sopan gitu, mereka juga bakal nyambut, begitu Mi. Lu nongkrong di mana aja, bang, iya basa-basi lah ini itu. Bela diri terbaik itu adalah sopan santun. Selama lu sopan, ya udah, gitu. Jadi kalau lu ngerasa lu belum siap untuk bergaul di luar, ya nggak masalah juga sih. Yeah. Terserah lu, itu kan pilihan lu gitu. Cuma gimana ya? Ya lihatlah dunia luar. Masih banyak tongkrongan-tongkrongan yang bisa bawain lagu lain. Gitu aja deh kan, nggak usah. Kalau kita bicara tentang wah di sana belum kenal gue. Kalau lu bilang atau kalian berpikir gue nggak ada yang kenal di sana. Ini anak juga nggak ada yang kenal. Gue sumpah gue kan? nggak dibawa siapa-siapa bang. Atau gue gitu, gue juga nggak kenal nongkrong di sini gitu, nggak ada yang kenal. Kita Cuma gimana? Kenal, nggak kenal juga. Gue saling dulu nggak kenal. Gue 2010, Doi 2017. Nggak kenal. Tapi gimana kita bisa kenal? Relasi. Gimana caranya relasi? Saling tegur sapa. Gimana caranya saling tegur sapa dan awet pertemanan? Itu pasti kita jaga relasi. Yes. Sopan santun itu. Sopan santun. Ya biarpun ada beberapa masa lalu teman-teman kita yang kayak hukum alam. Yes. Kayak dulu kenal nih, sekarang udah lost kontak atau gue nggak mau berteman sama lo lagi. Ya itu kan pilihan kalian gitu, pilihan gue, pilihan dia juga. Gue nggak bisa kenal sama dia lagi. Ya udah itu kan pilihan gue. Tapi kalau selama lo sopan santun atau jaga silaturahmi, karena Mi kita nggak akan tahu Mi kedepannya kita butuh bantuan siapa. Asli bang. Kalau kita lagi kenapa-napa di jalan, yang nggak taunya yang lewat, wah dia lagi gitu. Kita nggak boleh sombong ya kan. Iya. Tapi emang kalau nggak mau berteman sama dia ya urusan lu lah gitu kan. Tapi kalau kita dari mulut ke jabat tangan gitu, tos ke tos lah. Iya. Lu kenal sama dia, lama-lama lu bakal kemana-mana gitu. Gue sekarang mainnya di sini nih, lo kok bisa sih main di sini? Ya karena kenal sama ini begitu. Jadi poin dari Doi itu kenapa Doi bisa gimana ya gue nyebutnya, kayak Doi udah menggapai sesuatu yang diimpikan, kayak bergaul sama anak-anak KPJ. Doi kan suka musik, suka nongkrong, suka musik, dan seniman musik. Terus Tuhan ngasih jalan untuk ke situ. Bukan karena Doi diem aja, enggak. Doi kemana-mana. Dari mulut ke mulut. Bisa juga Mi, contohnya. Ada di Kampung Galeri kan? Iya. Enggak, gue males. Percuma dong. Iya. Kagak kemana-mana kan? Benar. Iya, gue tahu, gue pengen gue bisa aja ke situ. Bisa aja. Ya kan? Mendingan di rumah. Mending. Komunitas mending tuh ada tuh, komunitas mending. Tapi kan Doi mau bergerak.
Doi mau bergerak, doi mau kesini, akhirnya sampai di titik ini. Gitu. Cuman gue gini bang, awal mula gue main di tadi, balik lagi ke cerita di KPJ bang. Gue masuk kampus 2019 bang. 2 lagu gue ditawarin sama abang kelas gue, abang kampus. Grip, main di Wapres, forum apresiasi. Sebelum gue dikasih kabar sama abang kelas gue tuh, itu gue dapat kabar dulu dari abang gue. Kalau Wapres tuh orang-orang nggak sembarangan Mi. Wapres tuh orang-orang gila semua. Jadi mungkin dalam arti apa tuh gilanya? Maksudnya gilanya tuh kayak lu musik ya bener-bener harus musik. Jangan cuma sekedar asal-asalan musik. Banyak orang yang bisa main musik, cuman dia nggak ngerti musik apa segala macam. Banyak orang yang paham lagu, cuman dia nggak tahu cara menyampaikan lagu itu kayak gimana segala macam. Oh iya, nggak menjiwai. Yes, kayak gitu. Nah, gue mikir dari kata-kata abang kampus gue, main di Wapres, dan gue sadar akan kapasitas diri gue sendiri. Oke, lu masih minder dah ya? Gue masih minder dan gue masih belum punya banyak apa-apa. Walaupun sekarang pun gue udah main sama teman-teman KPJ, orang-orang senior di KPJ. Dan gue sampai sekarang ya itu tujuan gue nyari ilmu, bukan sekedar apa-apa segala macam. Bukan mau pansos lah ya? Nggak. Oh berarti lu sama sekali nggak pansos ya? Apapun itu gue. Insya Allah nggak pansos. Insya Allah. Akhirnya ya udah Tuhan ngasih jalannya justru yang lebih bang. Karena lu ada kemauan. Karena ada kemauan pasti ada jalan. Dari dulu kan begitu. Karena ada kemauan sih. Karena ada kemauan pasti ada jalan. Kalau lu cuma kemauan doang, nggak mau nyalain motor. Iya. Atau lo motornya terbalik nggak bisa kan. Gitu main, yang penting ada kemauan pasti ada jalan. Yes. Dari kemarin tuh kalau nggak salah ulang tahun ya, tanggal 2 kemarin KPJ ulang tahun ya. Gimana tuh ininya, acaranya? Gue kaget bang. Kenapa tuh? Gue jadi panitia. Lu jadi panitia? Gue panitia. Gokil. Gue bagian mural. Iya. Koordinator mural. Mural. Di tim mural gue ini salah satu talentnya teman-teman marginal. Marginal ini negeri-negeri. Iya, negeri-ngeri. Negeri-ngeri ya. Judulnya ada lagunya ada kan, negeri-negeri. Pada stres. Dan tak sedikit yang gila mati. Oh itu bukan negeri-negeri itu. Lihatlah negeri kita. Oh kalau yang tadi gue nyanyiin judulnya apa? Cinta ya? Cinta pembodohan apa ya? Cinta pembodohan. Itu gue tuh kelas 1 SMA itu gila sih marginal tuh. Udah lama banget tuh berarti tuh ya. Gue kan koordinator mural ya kan. Dikasih tahu sama senior gue, Grip, lo koordinator mural ya, nanti ada teman-teman marginal ya. Ntar lo buat teman-teman juga yang anak mural gitu kan. Kontak teman-temannya kan. Nah, akhirnya pas acara kemarin udah gue nongkrongnya sama teman-teman marginal gitu. Gokil tuh, dari situ ke sini, dari sini ke situ, dari sini ke situ. Jadi banyak ya. Semua bang, maksud gue yang selama ini nggak gue sangka-sangka kayak kapan nih gue suka nih sama Om PMR, kapan nih gue bisa main sama personilnya Om PMR. Tanggal 2 gue main bareng sama Om PMR. Gokil anjir. Itu jadi satu kebanggaan gue gitu kan. Iyalah, karena kan lu ngefans. Gue fans parah bang anjir. Gue kayak anjing. Dan bahkan yang nawarin gue main itu personil Om PMR. Oh gitu. Yang main gendang. Oke. Om Hari Kapur ya. Grip main rhythm ya. Oh iya siapa? Main gue di situ. Tanggal 2 kemarin anjing gue bilang kayak ya Allah nih, ya semoga ini jadi jalan musik gue. Bersyukur. Biar lebih. Amin, insyaallah. Gokil, keren. Yang penting ada kemauan men. Tapi kalau lu ada kemauan pasti ada jalan. Tuhan juga nggak bakal mempersulit jalan lo. Asal lu kemauan dan nggak nyerah. Asli. Gitu aja sih. Gimana caranya lu membuka jalan lu nih? Tuhan udah dibuka nih jalannya. Lu mau kemana? Yes. Gitu. Lu mau bergerak nggak? Ya udah. Kalau lu bergerak ya bergerak. Kalau nggak bergerak ya udah. Gue nggak mau ngejudge seseorang atau ya ngejudge sekalian yang nonton ini kayak nggak semua orang gitu. Iya emang nggak semua orang kayak gitu. Cuma kan kita sekarang lagi bicara tentang impian si Maghrib jadi musisi, jadi seniman, dan dia melakukan hal tersebut. Ya dia berkat, mungkin lu cuma ngeliat sekarang, lu nggak tahu dia siang-siang kemana-mana, nongkrong kemana-mana, jauh nih kan, jauh kan? Lumayan. Lu tinggal di mana? Grogol.
di Grogol. Nah. Dari Grogol ke Cengkareng, ke Kebayoran Lama, itu kan PR, men. Kalau lu nggak rajin, ya udah, Iya. nggak berperang lawan macet antara Grogol dan Kebayoran Lama. Mana nih bang? Ini nih. Mungkin nih buat nih. Oh, ini pesan-pesan dari Maghrib. Pembelajaran dari gue. Pembelajaran gimana tuh? Kalau misalkan yang gue alamin mungkin ketika lu ada kemauan, intinya lu harus pede sama diri lu sendiri. Lu maksudnya kayak jangan terpengaruh sama omongan orang lain. Lu jangan kayak gini Grip apa segala macem. Ketika lu pede sama diri lu sendiri, ya insya Allah apa yang lu inginin, apa yang lu pengen tunjukin gitu pasti bakal kesampaian sih. Oke. Jangan Jangan iya, terpengaruh lah. iya, omongan-omongan yang lu nggak Kau menang mending. lu nggak pantas Grip nongkrong di sini. Lu jangan nongkrong sama Bang Dana karena Bang Dana tuh main cewek apa misalkan gitu kan. Iya, persetan lu nggak tahu Bang Dana gimana. Enggak. Kayak Itu Bang. iya benar. Itu kan dari cerita orang, Bang. Oh iya, emang kurang ajar tuh yang ngomongin gue suka main gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gue lihat tuh. Enggak, banyak Bang yang kayak gitu kan. Lu jangan main sama ini karena dia orangnya kayak gini-gini. Cuman dia nggak tahu orang ini kayak gimana. Benar, itu cuma fitnah. Iya nggak sih? Bener. Lu jangan main sama Maghrib tuh orangnya sering pulang malam, sering pulang pagi. Cuman ketika gue pulang pagi tuh lu nggak tahu apa ilmu yang gue dapat. Luar biasa Bang. Iya sih, Bang. Tapi gue nggak main cewek kok. Astagfirullahaladzim. Emang enggak, maksudnya kan banyak Bang orang yang kayak gitu Bang. Iya nggak sih? Onler kata Om. Iya, Oh gitu, oke. Banyak orang yang kayak gitu, makanya gue kayak ya bodo amat, itu persepsi lo. Apa lu nggak ngerasain apa yang gue rasain nongkrong sama dia gitu. Iya. Ya udah lu cuma sekedar nongkrong, mungkin sekilas denger kisah tentang dia dan lu nggak terlalu lama nongkrong sama dia, jadi lu cuman bisa berpendapat, oh si orang ini orangnya kayak gini. Iya, benar tuh. Jadi yang lu tahu aja. Padahal mah lu nggak tahu dia gimana gitu kan. Nah, lu tahu gua apa gimana? Iya, gua kalau misalkan tahu lo mah, ya lu orangnya selalu ngebimbing adik-adik lo. Gak punya adik gua, anak tunggal. Maksudnya adik-adik lu di tongkrongan. Oh iya. Sekolah. Oh iya, anak Dika. Gua anak Dika. Jauh dari gue tuh banyak yang kenal sama gue ya. Adik gue. Oh Lu iya. adik lu. Oh iya. Adik lo bang gue, dan lo yang selalu ngerahin kayak, Mi lu jangan kayak gini Mi. Alhamdulillah. Lu harus kayak gini Mi. Dan akhirnya mungkin dari kenapa gue bisa kayak gini ya salah satunya mungkin omongan lo. Amin, insyaallah. Beneran, gue mungkin ini salah satu omongan lo kayak, coba lu. Oh iya, gue inget tuh waktu lu kerja di Domino's sih? Problem ya. Iya kan? Dia pernah kerja, gue masukin kerja dia waktu itu, pengen kerja katanya. Cuma gue masukin tuh ke daerah Domino's, di Domino's Sudirman Park. Sudirman Park depannya. Kalau anak Domino's lihat, ini pernah jadi part-time di sono. Tapi nggak lama, cuma beberapa minggu doang. 4 bulan lama sih lumayan. 4 bulan tanpa alasan yang jelas, doi cabut. Tapi gue udah tahu nih anak cabut kenapa. Akhirnya gue bilang sama dia, Mi, kalau belum punya jiwa kerja, lo lakuin aja apa yang lo mau, yang bikin lo seneng, yang bikin lo nyaman. Siapa tahu jalan lo di situ. Gue bilang gitu kan kalau Mi, gitu. Jadi gue nggak memaksakan dia harus, lu kerja lu sono lu, nggak punya duit ntar gitu kan, kayak gitu. Gue nggak, pas dia resign gue tahu nih anak masih punya rasa ingin nongkrong sana sini karena dia punya jiwa musisi dan jiwa seniman. Jadi gue pikir ya udah nggak apa-apa, resign aja Mi, lu kejar aja apa yang lu pengen. Akhirnya ya jadi begini karena dia mengejar apa yang dia pengen. Gitu. Ya mungkin dari kita nggak tahu siapa orang di sekeliling kita yang punya pengaruh baik tentang karir kita atau siapapun itu. Ya, salah satunya mungkin Bang Dana gitu kan. Ini bukan jilat ya Bang. Enggak. Mungkin apa anjing mungkin kayak gue diajak gitu. Tapi lu nggak mau minjem duit kan? Enggak. Enggak biasanya Ben. Biasa mau minjem duit kan, wah bye ini gimana kabar? Oh, zaman sekarang yang minjem duit udah nggak kayak gitu. Udah ada gope gak? Gitu kagak ada. Apa kabar? Enggak. Langsung, nggak pernah ngechat, nggak pernah telepon, langsung. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa, mungkin lagi kebutuhan. Dan buat teman-teman yang ngechat gue nggak gue balas, itu bukan gue nggak mau minjemin. Karena nggak punya duit. Saya mau nolak bukan karena aduh sorry nih nggak bisa bantu, bukan Pak. Gue juga nggak ada duit. Saya udah setiap hari, sehari berapa nih, sehari 70.000 udah segitu, udah saya hitung Pak sampai akhir bulan Pak.
Bukan nggak mau minjemin Pak, bukan. Ya ampun. Well, hari ini kita dapat pembelajaran luar biasa sih dari my old friends, ya kan. Doi ngejar sesuatu yang dia pengen. Dia suka musik, dia suka nongkrong, dia suka punya jiwa seniman, dikejar sama dia dimanapun, dari Grogol, Cengkareng, Kebayoran Lama, sampai akhirnya dia di titik dimana kiblatnya seniman-seniman ada di Bulungan bersama teman-teman KPJ. Gitu. Kita beda ya, yang kita omongin tuh bukan seniman yang record, beda. Anak itu kan anak band, ya kan. Sama-sama musisi, sama-sama seniman, cuma jalannya beda. Kalau si Maghrib ini lebih ke pure mau menjadi seniman sejati gitu. Ada Spotify. Oh, udah ada Spotify. Ada. Kasih tahu dong. Lagu gue Apa? Kasih tahu maksudnya apaan? ada di Spotify. Judulnya Fakta. Fakta. Maghribi Fakta. Maghribi Fakta. Satu doang. Oke. Karena belum ada yang kan gue bang, lu kalau misalkan mau Belum ada yang produserin. ah Oh, belum ada yang produserin, Pak. bang, Produserin, Pak. gue kalau misalkan nih jujur bang ya, Iya. gue kemana-mana gue nggak dibayar. Oh, gitu. Emang niat gue kayak gitu. Hmm. Gue bakalan nge-up lagu gue di tongkrongan. Gue bakal nge-up lagu gue di tongkrongan. Ketika ada yang suka, ya udah itu buat lo gitu. Oh, gitu. Gue nggak minta Oke, maaf. oke. Teman-teman MKP Media, makasih banget untuk waktunya selama beberapa menit ini. Semoga ada pembelajaran dari pembicaraan kita tentang tongkrongan, musisi, dan seniman. Ya kan, kalau misalnya gue atau Doi ada salah kata atau penyebutan nama atau kultur tongkrongan yang menurut kalian salah, gue minta maaf. Sebelum salah, kita klarifikasi. Teman MKP Media, terima kasih banyak di ruang udah bergabung di Ruang Indonesia, ruangnya kita bicara. Hari ini kita sama Maghrib, one of the musician in Bulungan. Gue Dana, atau biasa dipanggil Karim. Sekarang kita saksikan Maghrib perform. Well, thank you.